Ini enaknya kalau kita tuh tinggal di desa terus manfaatkan lahan yang lagi kosong. Halo guys, assalamualaikum. Sebenarnya ini kelanjutan video aku pas kita ngelambut jengkol itu, tapi karena kepanjangan kan, makanya di sini tuh aku jadiin 2 video aja. Terusnya tadi kita ngelambut jengkol, di sini tuh aku lanjut aja buat panen-panen sayur karena rencananya nanti aku tuh mau masak juga. Tapi karena di sini tuh kacang panjangnya juga lumayan banyak, disuruh mama aku buat ambil semua aja. Takutnya kalau nggak diambil semua, ini tuh bakal mancing monyet yang buat datang ke sini. Ya seperti itulah guys resikonya kalau kita tuh berkebun dekat sama pepohonan dan banyak banget juga hamanya. Ini juga alhamdulillah banget kita itu panen kacang panjangnya itu lumayan banyak ya, karena mama aku beberapa hari ini tuh sering di rumah sama ayah aku. Kayaknya ini tuh bisa sampai nggak dimakanin monyet gitu. Coba kalau sering ditinggalin di dusun, pastinya ini tuh udah habis bersih. Biasanya ya monyet itu bukan cuma makanin kacang panjang kayak gini aja, bahkan kangkung mama aku juga habis bersih, habis dimakanin sama monyet. Jadi biasanya kalau misalnya mama aku itu pengen nanam dan tanaman itu sampai dipanen kayak gini, itu biasanya sering-sering di rumah. Tapi kalau sering-sering ditinggal bakalan habis bersih. Rencananya yang aku panenin itu bukan cuman kacang panjang aja, melainkan aku tuh juga mau panen pare guys. Tapi parenya itu beda sendiri, pare kayak kecil-kecil gitu ataupun pare hutan. Sebenarnya pare ini tuh nggak ditanam sama mama aku, tapi pare ini tuh tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau udah tumbuh langsung aja dikasih lanjaran sama mama aku biar parenya itu malah berkembang biak gitu kan, lumayan banget ya buat kita sayur-sayur sehari-hari. Kayaknya pare ini tuh juga jarang banget dipupuk sama mama aku, tapi entah kenapa pare ini tuh kayak besar-besar banget gitu tumbuhnya. Kalau udah panen-panen pare kayak gini harus teliti banget sih, karena pare-pare ini tuh sama persis sama daunnya. Jadi kalau nggak teliti bakalan banyak yang tertinggal gitu. Masakan kesukaan aku yang pertama itu pare sih, walaupun rasa parenya ini tuh pahit, tapi entah kenapa aku tuh suka banget, apalagi kalau dioseng pedas dicampur sama tempe busuk. Aku itu doyan banget guys. Karena entah kenapa ya, mungkin masak pare itu kayak tangan-tanganan gitu. Alhamdulillahnya setiap aku masak pare itu parenya nggak begitu pahit, makanya aku itu doyan banget. Adik aku, keluarga aku itu banyak banget yang doyan kalau setiap aku itu masak pare, karena emang nggak pahit guys. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi entah kenapa kalau misalnya orang lain yang masak pasti rasanya pahit banget. Padahal ya cara masaknya itu juga udah sama, bumbunya sama, tapi entah kenapa gitu, mungkin ya tangan-tanganan gitu kan, kayak dibilang mama aku juga. Ini tuh ngambil parenya sampai masuk-masuk ke dalam gitu, karena kalau nggak masuk ke dalam ini tuh nggak bakal kelihatan karena warnanya itu sama persis sama daunnya. Jadi kalau ngambil pare kayak gini tuh biar dapat banyak, kita itu ngelihatnya harus benar-benar teliti banget. Di sini juga aku dibantuin sama adik sepupu aku. Dia juga katanya penasaran gimana sih enaknya cara panen-panen. Ternyata enak banget katanya. Makanya di sini tuh dia ikut-ikutan aja sampai aku selesai. Bahkan dia tuh juga ikut-ikut sampai belusuk-belusuk. Kalau udah panen-panen kayak gini tuh menurut aku enak banget sih. Apalagi kayak ada sensasinya tersendiri gitu pas kita metik-metik sayurnya. Jadi kalau panen pare ini tuh harus hati-hati sedikit karena banyak banget semut-semut yang hitam gitu yang gigitin kita. Apalagi pare ini tuh terbilang nggak diurus sama mama aku ya, pastinya hama-hama seperti semut itu banyak banget dan ulat-ulatnya itu pastinya banyak banget. Jadi harus hati-hati aja biar nanti kita tuh nggak gatal-gatal dan digigitin sama semut. Nah di sini tuh aku masih nggak berhenti guys buat panen-panen.